di hari yang keempat dari bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah ini, kembali kita melanjutkan majelis kita dalam membaca kisah sebagian para salafun salih rahimahullahu ta'ala yang diambil dari kitab Syiar A'lamun Nubala dan juga kitab Sifatus Shafah dan beberapa kitab yang lainnya dikumpulkan oleh penulis di sini dalam kitab yang berjudul Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, sampai pada bab yang keempat, yaitu As-Salafu wal Khawfu minal Ujbi. Para salaf dalam rasa takut mereka terhadap sifat ujub, yaitu khawatiran para salafun as-salih terhadap sebuah sikap yang dinamakan sifat atau sikap ujub, bangga terhadap apa yang dilakukan dan merasa bahwasanya orang lain itu tidak bisa melakukan seperti apa yang dia lakukan. Itu namanya adalah sifat ujub, sifat bangga terhadap dirinya sendiri. Dan kita dapati para salafun as-salih rahimahullahu ta'ala adalah orang yang berusaha untuk menghindari diri mereka dari terjangkit penyakit ini, yaitu sifat ujub atas apa yang mereka lakukan. Beberapa kisah yang kita baca, pertama sebutkan dalam kitab Hilyatul Awliya, Rawa Abul Ashhab an rajulin, Abul Ashhab meriwayatkan dari seseorang, qala Mutarrif ibn Abdullah, berkata Mutarrif bin Abdullah, la an abita na'iman wa usbiha nadiman ahabbu ilayya min an abita qa'iman wa usbiha mu'jaban. Kalau seandainya aku tertidur di malam hari, itu tidak bisa bangun malam, kemudian aku menyesal di subuhnya, di waktu subuhnya, ini lebih aku sukai daripada aku harus bangun malam mengerjakan sholat di malam hari, namun di waktu subuh aku ujub bangga terhadap diri sendiri. Qala Az-Zahabi, berkata Imam Az-Zahabi mengomentari hal tersebut, la aflah wallahi man zaka nafsahu au a'jabathu. Tidak akan beruntung seorang yang dia mentazkiyah dirinya, memuji diri sendiri, wa a'jabathu, dan dia merasa ujub, merasa takjub terhadap dirinya sendiri. Ungkapan yang berikutnya dari Wahb bin Munabbih rahimahullah ta'ala, beliau katakan, ihfazu anni thalathan, 3 hal yang aku pesankan kepada kalian. Ada 3 hal yang aku pesankan kepada kalian, jaga hal ini. Iyyakum wa hawan muttaba'an, hati-hati terhadap hawa nafsu yang senantiasa diikuti, terus menerus dituruti. Wa qarinas su, yang kedua adalah hati-hati terhadap teman yang buruk. Karena yang namanya seorang, dia akan banyak mengikuti temannya, baik dalam ibadahnya maupun dalam sifat-sifatnya, akan ngikut ke teman dekatnya. Oleh karena itu beliau pesankan hati-hati kalau memiliki qarinasu, teman yang buruk. Wa ijabal mar'i bi nafsihi, yang ketiga adalah dari sifat ujub seseorang terhadap dirinya, merasa bangga terhadap apa yang dia lakukan. Oh, saya sudah melakukan ibadah ini, saya sudah melakukan demikian, saya sudah menuntut ilmu misalkan dari si fulan, saya menghadiri majelisnya fulan, syekh besar, muridnya fulan, telah membaca kitab ini dan itu. Ini adalah sebuah sikap ujub yang harus kita hindari, karena ini akan membawa kepada kesombongan. Dia merasa bahwasanya bahwasanya orang lain tidak bisa melakukan seperti apa yang dia lakukan. Jadi seolah-olah dia merasa dirinya itu memiliki kelebihan dibanding yang lain, yang seperti harus kita hindari.
Beliau nasihatkan hati-hati terhadap ijabul mar'i bi nafsih. Merasa takjub dengan dirinya sendiri, takjub dengan apa yang dia lakukan. Karena harusnya seorang mukmin menyadari bahwasanya kalau dia melakukan sesuatu kebaikan, sebenarnya itulah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan taufik kepada dia, tidak akan bisa untuk melakukan sebuah kebaikan. Maka kenapa dia takjub pada dirinya? Kenapa dia menyombongkan dirinya untuk bisa melakukan ini dan itu? Padahal dia itu sebenarnya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya dia bersyukur. Harusnya dia menisbatkan nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kufur nikmat. Bukan menisbatkannya kepada dirinya sendiri. Bukan takjub terhadap apa yang dia lakukan, bukan. Dia bisa mengerjakan ibadah, itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa memberikan jasa kepada kaum muslimin, itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kemampuan dirinya sendiri. Karena itu kita setiap kali sholat kan diperintahkan untuk minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, kita itu minta hidayah. Hidayah untuk apa? Hidayah pada keimanan, hidayah untuk amal saleh, hidayah untuk takwaan. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita untuk bertakwa, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah takjub terhadap amalan yang dilakukan. Yang berikutnya, waqala Wahab al-Maruzi, sa'altu Ibn al-Mubarak mal kibr. Aku bertanya kepada Abdullah bin Mubarak, kibr itu apa? Kesombong itu apa sebenarnya? Seorang dikatakan sombong kalau bagaimana? Qala antas darin nas, kalau dia meremehkan orang. Itu sombong. Fas'altu anil ujbi, lalu aku bertanya tentang sifat ujub itu apa? Qala antara anna 'indaka syai'an laisa 'inda ghairika, yaitu ketika engkau memandang bahwasanya engkau melakukan sesuatu, engkau memiliki sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang atau tidak bisa dimiliki oleh orang. Itu namanya ujub. Dia merasa dialah yang terbaik. Itu ujub. Dia merasa dialah yang paling unggul. Itu namanya ujub. Ketika dia memandang bahwasanya dia memiliki sesuatu yang ternyata tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Dan itu dekat maknanya dengan kesombongan. Langkah awal dari kesombongan. Kalau dia sudah merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain, dia akan merendahkan orang. Dan tadi kita ketahui bahwasanya al-kibr bentuknya adalah merendahkan orang. Dia bersifat ujub lalu dia bersifat sombong. Maka sifat ujub ini merupakan hal yang buruk, sebagaimana kesombongan itu pun merupakan hal yang buruk. Maka kita harus berhati-hati. Dan ini merupakan suatu amalan yang tersembunyi dalam hati kita. Orang lain tidak ada yang tahu kalau kita ujub terhadap amalan. Ini adalah hal-hal yang dimana seorang terkadang tidak menyadarinya. Dia terjerumus dalam sifat ujub terhadap apa yang dia lakukan. Hingga berdampak pada apa? Meremehkan pekerjaan orang, meremehkan amalan orang. Ya, seperti itu tidaklah sepantasnya dilakukan. Meremehkan ibadah orang. Jangan. Seorang harus menjaga hatinya, memurnikan hatinya dari penyakit-penyakit hati, baik itu riya, sombong, ujub, dan yang lainnya. Nas'alullah al-afiyah. La a'lamu fil musallina syai'an syarran min al-ujbi, kata Abdullah bin Mubarak. Aku tidak mengetahui sesuatu yang lebih buruk yang ada pada diri orang-orang yang salat, orang-orang yang ahli ibadah. Aku tidak mengetahui sesuatu yang lebih buruk dari sifat ujub, karena sifat ujub ini akan menyeret dia kepada hal-hal yang buruk lainnya. Sifat ujub akan menyeret dia kepada kesombongan. Sifat ujub akan menyeret dia kepada kufur nikmat. Sifat ujub akan membawa dia kepada hal-hal yang sangat buruk, bahkan bisa membatalkan amalan-amalan yang dia lakukan karena sifat ujub yang dia miliki. Seorang mukmin harus tanamkan dalam dirinya bahwasanya apa yang dia lakukan, keberhasilan yang dia peroleh, semua itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia harus bersyukur, nisbatkan nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Riwayat yang berikutnya yang beliau bawakan di sini sebuah kisah yang terjadi antara Fudail bin Iyad dan Sufyan ats-Tsauri rahimahumallahu taala. Kita tahu keduanya adalah seorang ulama
ma'ruf di kalangan para ulama, Fudail bin Iyad dan Sufyan Ats-Tsauri. Qala Ahmad ibnu Abi Hawari qala haddatsana Abu Abdillah Al-Antaqi qala ijtama al-Fudail wa Tsauri fatadzakara. Fudail dan Sufyan Tsauri bertemu pada suatu majelis, kemudian keduanya apa? Saling mudzakarah, saling diskusi ilmiah. Para ulama dahulu ketika mereka berjumpa, mereka gunakan kesempatan perjumpaan tersebut untuk mudzakarah, diskusi ilmiah satu permasalahan. Faraqqa Sufyan wa baka. Sufyan Ats-Tsauri kemudian menangis, merasa senang dengan pertemuan tersebut, terharu dengan bisa bertemu dengan Fudail bin Iyad, kemudian bisa mudzakarah bersama dia, bisa membahas ilmu bersama-sama, terharu sehingga menangis. Tsumma qala, kemudian kata Sufyan, arju an yakuna hadzal majlisu alaina rahmatan wa barakah. Aku berharap majelis kita ini menjadi sebuah rahmat dan keberkahan bagi kita. Bertemunya kita di majelis ini menjadi sebuah rahmat dan keberkahan. Terharu, senang. Akhirnya beliau mengatakan, saya berharap majelis kita menjadi sebuah majelis yang menjadi rahmat dan berkah. Faqala lahu Fudail. Fudail justru sebaliknya. Fudail mengatakan, lakin ya Aba Abdillah akhafu alla yakuna adarra alaina minhu. Wahai Abu Abdillah, maksudnya adalah Sufyan jadi Ats-Tsauri, aku justru malah khawatir kalau majelis ini adalah majelis yang tidak ada sesuatu yang lebih buruk daripada majelis ini. Majelis yang buruk bagi kita, yang bisa memudaratkan kita. Kok begitu? Heran, kita pun akan bertanya. Dua orang ulama bertemu, mudzakarah ilmiah, berdiskusi. Tentunya yang mereka bicarakan bukan perkara dunia, perkara akhirat. Kata Fudail, justru aku khawatir ini menjadi majelis yang paling memudaratkan kita, bisa memudaratkan kita. Ada beliau sebutkan alasannya, kenapa mengatakan demikian. Alasta takhallasta ila ahsani haditsik. Bukankah kamu ketika berdiskusi dengan saya mengutarakan cara yang terbaik, mengeluarkan hal terbaik yang dia punya? Wa takhallastu ana ila ahsani hadithi, dan aku pun demikian, aku pasti akan melakukan yang terbaik, adu argumen-argumen yang paling baik, cara berbicara yang paling baik, cari retorika yang paling baik, supaya bisa menjadikan lawan bicaranya apa? Bisa ikut apa yang dia ucapkan. Intinya menghias ucapan. Kita berusaha menghias ucapan kita. Ketika kita diskusi tadi, fatazayyanta li wa tazayyantu lak, aku menghias ucapanku dan kau pun demikian. Fabaka Sufyan. Sufyan paham maksudnya. Kita paham enggak? Fudail khawatir yang kita ucapkan tadi menimbulkan kita ujub, bangga. Oh, tadi saya sudah mengatakan demikian, inilah yang terbaik, ucapan saya lebih baik. Berbicara di depan orang yang demikian, hujah saya lebih kuat. Ini bisa menimbulkan sifat ujub. Fudail bin Iyad khawatir diskusi ilmiah seperti itu justru akan menimbulkan sifat ujub. Maka para salafun saleh adalah orang-orang yang benar-benar menjaga hati mereka selamat dari sifat ujub dengan cara apa? Mereka tidak melakukan kecuali hal yang memang itu biasa mereka lakukan, bukan sekedar mengada-ngada di hadapan orang supaya dilihat yang terbaik, supaya dilihat yang terbagus. Tidak. Hal itu akan menjadikan sifat ujub dalam diri sendiri. Maka wabaka Sufyan nangis lagi. Wa qala ahyaitani ahyakallah. Engkau telah menyadarkanku. Semoga Allah SWT memperpanjang umurmu. Bagaimana Fudail bin Iyad? Di kondisi yang demikian, sebenarnya mungkin tentunya kita berhusnudzon pada para ulama. Tidak akan timbul ujub dalam hati mereka. Namun Fudail begitu besar rasa khawatirnya terhadap sifat ujub yang akan merasuk ke dalam dirinya kalau apa?
kalau dipuji, kalau disanjung orang, kalau terlihat amalannya dianggap yang terbaik oleh orang. Seperti akan menimbulkan sifat ujub. Maka beliau katakan, saya justru khawatir majelis ini menjadi majelis yang buruk bagi kita. Alhamdulillah. Semoga Allah SWT menjaga hati kita dan membersihkan hati kita dari sifat ujub tersebut. Lalu bagaimana obatnya supaya seorang selamat dari sifat ujub? Obatnya adalah dengar perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di sini. Dibawakan oleh penulis perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa qala al-Imam Asy-Syafi'i, berkata Al-Imam Asy-Syafi'i, idza khifta ala amalika al-ujba fadhkur ridha man tadlub wa fi ayyi na'imin targhab wa min ayyi iqabin tarhab faman fakkara fi dhalika saghura indahu amaluh. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kalau engkau khawatir sifat ujub menimpa amalan yang engkau lakukan, maka ingatlah, sadarlah ketika engkau beramal bahwasanya sebenarnya engkau itu beramal untuk mencari ridho siapa sih? Jawabannya siapa? Ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan ridho orang. Mau orang ridho, mau orang tidak ridho dengan yang dia lakukan, biarkan saja. Yang penting apa? Yang dia lakukan telah sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengharap ridho manusia. Yang kita harapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa fi ayyi na'imin targhab, dan ingat pula sebenarnya engkau itu mengharapkan nikmat dari siapa? Kita mengharapkan pujian dari siapa? Sadar bahwasanya kita melakukan suatu amalan sebenarnya adalah mengharapkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia. Manusia memuji, ini adalah nikmat yang Allah segerakan. Jangan menjadikan ujub. Manusia tidak memuji, ya biarkan saja. Yang penting Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala dan ganjaran kepada amalan yang kita kerjakan, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan amalan yang dilakukan oleh seorang hambanya. Oleh karena itu kita dapati pada kisah-kisah sebelumnya para salafun saleh mereka melakukan ibadah dan menyembunyikan ibadah. Kenapa? Gak perlu dilihat orang, karena yang mereka cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan amalan tidak diketahui orang, bahkan mereka sembunyikan dari orang. Kenapa? Ya karena bukan manusia yang ingin mereka cari, bukan pujian orang, bukan supaya dipamerkan ke orang, tapi adalah ridha Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang Allah janjikan, yang dia harapkan. Maka kata Imam Syafi'i, ingat hal ini supaya engkau tidak ujub pada dirimu. Wa min ayyi iqabin tarhab, dan ingat pula azab yang engkau lari darinya. Azab siapa? Azab Allah Subhanahu wa taala. Adapun azab manusia, siksaan dari manusia, kucilan dari manusia bukan hal yang besar. Ketika Allah SWT ridho terhadap dia, biarkan saja. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala mengucilkannya, Allah SWT menelantarkannya, dia pasti sengsara. Tidak ada kebaikan dalam dirinya ketika Allah SWT tidak menolongnya. Faman fakkara fi dzalika saghura indahu amaluh. Barang siapa berpikir, senantiasa berpikir seperti ketika dia beramal, maka dia akan menganggap amalannya itu masih kecil, belum ada apa-apanya, tidak pantas untuk disombongkan, tidak pantas untuk dibanggakan. Amalan dia lakukan semata-mata adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini adalah solusi atau tips yang diberikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah untuk bisa mengobati sifat ujub, menghindari sifat ujub. Yaitu apa? Ketika beramal, ketika melakukan sesuatu, ingat, untuk siapa sih kita beramal? Ridho siapa sih yang kita cari? Lari dari siapa sebenarnya? Lari dari azabnya siapa ketika kita melakukan amalan tersebut? Jawabannya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, setidaknya itu adalah sebenarnya hakikat dari keikhlasan. Kisah berikutnya, An Sa'id bin Abdurrahman an Abi Hazim, dari Sa'id bin Abdurrahman dari Abu Hazim, beliau mengatakan, innal abda la ya'malul hasanata tasurruhu hina ya'maluha wa ma khalaqallahu min sayyi'atin hiya alaihi adarru minha. Bisa jadi seorang hamba itu melakukan sebuah amal kebaikan,
yang kemudian dia merasa senang dengan amalan tersebut, senang dia dengan amal kebaikan. Namun ternyata ketika dia mengamalkannya, justru amalan itu menjadi sebuah amalan yang paling memudaratkan dia. Kenapa? Yaitu kalau dia merasa ujub dengan amalan tersebut, merasa bangga sudah melakukan ini dan itu. Akhirnya yang dicari apa? Yang dicari ridho manusia, bukan ridho Allah Subhanahu wa taala. Berdampak pada apa? Menyombongkan diri, merasa orang lain tidak bisa menandingi dia dalam beramal, tidak bisa menandingi dia dalam melakukan ibadah tersebut. Yang seperti ini justru akan memudaratkan dia, menjadikan dia sombong terhadap apa yang dia lakukan. Wa innal abda la ya'malu sayyi'atan thumma tasawuhan hina ya'maluha. Sebaliknya, ada seorang hamba yang bisa jadi dia melakukan sebuah keburukan, dan ketika dia melakukan amal keburukan tersebut, dia merasa berdosa. Wa ma khalaqallahu azza wa jalla min hasatin anfa' lahu. Ternyata hal itu adalah sebuah kebaikan yang Allah jadikan bagi dia, yang bermanfaat bagi dia. Dia berbuat keburukan kok jadi manfaat. Nah, ini dilihat dari dampak nantinya. Beliau jelaskan, wa dzalika, alasannya yang pertama, orang yang pertama tadi, ketika dia mengamalkan kebaikan, dia tajabbar, merasa sombong, merasa takjub dengan apa yang dia lakukan. Wa yara anna lahu fadlan ala ghairi. Dia memandang bahwasanya dia memiliki kelebihan dibanding yang lain. Oh, saya bisa melakukan amal yang lebih baik. Saya bisa sholat dengan sholat yang lebih baik dari si fulan. Saya bisa membaca Al-Quran dengan bacaan dengan cara yang lebih baik daripada si fulan. Saya bisa memberikan infak yang lebih baik daripada si fulan. Ini sifat ujub. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat terhadap apa yang ada dalam hati manusia. Orang tidak tahu apa yang dia niatkan, tapi Allah Subhanahu wa taala ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui kha'inatal a'yun, khianatan mata, dan juga apa yang disembunyikan oleh hati. Ya'lamu ma tusirruna wa ma dun. Allah tahu apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian tampakkan. Maka seorang mukmin tidak sepantasnya berbuat demikian. Ketika dia beramal, jangan menganggap bahwasanya amalan dia amal yang terbaik dibandingkan orang. Itulah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa takut jangan-jangan amal tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti itu akan mendorong dia untuk beramal lagi, memperbanyak amalan, bukan merasa puas dengan sebuah amalan yang dia lakukan. Wala allal abda la ya'malu sayyah. Adapun orang yang kedua, tadi kita katakan orang kedua, kata beliau, dia beramal keburukan, tapi bisa jadi amal keburukan tersebut justru paling bermanfaat buat dia. Kok bisa? Kondisinya ternyata orang yang ketika dia melakukan sebuah keburukan, sebuah maksiat, dia sadar itu keburukan. Sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala menjadikan setelah dia melakukan keburukan tersebut rasa takut dalam hatinya. Ada orang yang seperti itu. Sebenarnya dia ingin taubat, tapi sudah banyak keburukan yang dia lakukan. Besar keburukan yang dia lakukan. Takut inilah yang akan menimbulkan dia sadar dan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya keburukan yang lalu bermanfaat menjadikan dia orang yang paling bertakwa di masa yang kemudian. Makanya Rasulullah pernah menyebutkan, innal abda la ya'malu bi amalin hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' wa yasbiqu al-kitabu fa ya'malu bi amal jannah fa yadkhuluha. Bisa jadi seorang itu melakukan sebuah amalan yang sebenarnya itu hampir menyeret dia ke dalam neraka. Tidak ada jarak kecuali 1 dhira'. Namun Allah SWT telah menakdirkan yang lain. Sebelum dia meninggal, dia beramal dengan amalan kebaikan, dia masuk ke dalam surga. Kita minta kepada Allah SWT, keburukan-keburukan kita menyadarkan kita, menjadikan kita, merubah keadaan kita, membuka lembaran baru di masa yang berikutnya, di hari-hari berikutnya. Jangan justru menjadi hal yang menyeret kita terus-menerus dalam keburukan. Allah SWT Maha menerima taubat dari hambanya kalau dia benar-benar bertaubat dan dia memperbaiki dirinya. Maka keburukan yang telah lalu bukan justru dilanjutkan keburukannya, bukan, tapi menjadi sebuah pelajaran, menjadi pengingat untuk bisa memperbaiki diri di masa yang
berikutnya. Maka yang seperti ini orang yang justru keburukannya jadi bermanfaat. Fayalqallaha wa inna khawfaha la fi jawfi baqin. Sehingga ketika dia bertemu dengan Allah SWT masih ada rasa takut dalam dirinya terhadap apa yang dulu pernah dia lakukan. Orang yang senantiasa sadar. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa bertaubat, orang yang senantiasa sadar bahwasanya apa yang kita lakukan itu bukanlah hal yang sepatutnya kita banggakan untuk diri kita. Namun kita khawatir diterima atau tidak. Kita tidak tahu amalan mana di hari ini yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu amalan mana yang akan masukkan kita ke dalam surga. Terakhir dalam bab ini yang beliau bawakan adalah kisah atau ucapan dari Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah yang menggambarkan bagaimana seharusnya kita berwaspada terhadap sifat ujub. Di mana Al-Imam Az-Zahabi ketika menyebutkan tentang biografi dari Ibnu Hazm rahimahullah taala, ketika Ibnu Hazm mengatakan wa ana atba'ul haqqa wa ajtahidu wa la ataqayyadu bi madhhab. Aku mengikuti al-haq dan aku berijtihad dan aku tidak akan terikat dengan suatu madhab. Ini ucapan Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala. Saya enggak mau ikut madhab, saya akan mengikuti al-haq, saya akan berijtihad. Kata Imam Az-Zahabi mengomentari ucapan beliau tersebut, qala qultu na'am, aku katakan iya, memang seharusnya demikian. Man balagha rutbatal ijtihad, bagi orang yang telah sampai pada derajat ijtihad. Wa syahida lahu bidzalika 'iddatun minal a'immah, dan kemampuannya telah diakui oleh sejumlah para a'immah, para imam. Berhak dia untuk berijtihad, berhak dia untuk mengatakan hal demikian. Walam yasuk lahu an yuqallid, bahkan dia tidak boleh taklid kepada orang lain. Dia harus mengikuti al-haq yang dia ketahui. Kama annal faqih al-mubtadi, sebagaimana sebaliknya seorang faqih yang masih pemula, wal ami, dan orang awam, alladzi yahfazul Qur'an, menghafal Qur'an, au katsiran minhu, atau sebagian besar Al-Qur'an, la yasugu lahul ijtihadu abadan, belum boleh untuk berijtihad kalau dia masih apa? Seorang pemula dalam fikihnya, faqihul mubtadi, seorang faqih yang pemula, atau bahkan seorang ami meskipun dia menghafal Al-Quran, meskipun banyak yang dia ketahui dari ayat-ayat Al-Quran, karena dia belum punya ilmunya, belum punya alatnya untuk bisa beristinbat. Fa kaifa yajtahid, gimana dia bisa berijtihad? Wa man ladzi yaqul, apa yang nanti akan dia ucapkan di pendapatnya? Wa ala ma yabni, pendapatnya dibangun di atas dalil apa? Kaifa yatiru wa lam yurayis, gimana mungkin seorang burung bisa terbang kalau dia belum tumbuh sayapnya? Ibaratnya demikian. Kalau dia masih apa? Faqihun mubtadi, tidak perlu menyombongkan diri, tidak perlu merasa ujub terhadap dirinya, belum ada apa-apanya, belum bisa berijtihad. Gimana mungkin seorang burung belum punya bulu, belum punya sayap, tapi sudah mau terbang, ada jatuh. Al-qismu tsalits, kemudian beliau menjelaskan, ini beliau sepertinya mengisahkan tentang tingkatan-tingkatan keilmuan para fuqaha. Wal qismu tsalits, orang yang ketiga, al-faqihul muntahi, seorang faqih yang sudah mencapai puncak, al-muntahi al-yaqdhal fahmal muhaddis, yang dia adalah seorang ahli hadis, alladzi qad hafidha mukhtasaran min al-furu', menghafal beberapa ringkasan-ringkasan dalam permasalahan-permasalahan, wa kitaban fi qawaid usul, dan telah membaca kitab dalam kaidah-kaidah usul, wa qara'an nahwa, dalam pelajari nahwu, wa syaraqa fil fadail ma'a hifdhihi li kitabillah, kemudian juga telah menghafal kitabullah, wa tasyaghalahu bi tafsir, sibuk dengan tafsir, wa quwwati munadharah, kuat diskusinya. Fa hadhihi rutbatun man balaghal ijtihad al muqayyad, ini adalah derajat orang yang sampai pada ijtihad muqayyad. Ijtihad muqayyad itu adalah dia ijtihadnya mentarjih, merajihkan di antara pendapat-pendapat a'immah, atau merajihkan di antara madhab-madhab yang ada ketika terjadi khilaf di kalangan para ulama. Wa ta'ahala lin-nadhar fi dalailil a'immah, dia telah memiliki kemampuan, keahlian untuk bisa melihat kepada dalil-dalilnya para a'immah. Fa mata wadaha lahul haq, apabila telah tampak al-haq di hadapan dia, wa thabata fiha an-nas, ada nas,
wa amila biha ahlul a'immah, dan ternyata ada orang yang telah mendahuluinya seperti Abi Hanifah misalkan, atau Malik, atau Thawri, atau Zai, atau Syafi'i, atau Abu Ubaid, atau Ahmad, atau Ishaq, falyattabi fiha al-haqqa, maka hendaknya dia mengikuti al-haq. Wala yaslukur rukhas, dan jangan cari-cari rukhsah. Wal yatawarra, dan hendaknya bersifat wara. Wala yasa'uhu fiha ba'da qiyamil hujjati alaihi taqlid, dan tidak boleh baginya taklid setelah qiyamul hujjah. Yang seperti ini baru tidak boleh bertaklid. Fa in khafa, kalau seandainya, ini baru beliau bicara masalah ujub di sini. Setelah menyebutkan tadi tingkatan-tingkatan keilmuan, kemudian beliau katakan orang yang sudah mencapai derajat tinggi tadi, kalau dia khawatir ketika dia tampakkan keilmuannya akan menimbulkan sifat atau perlakuan yang tidak baik dari kalangan para fuqaha. Para fuqaha menghasut untuk memusuhinya atau menjauhinya. Terkadang hal ini terjadi di kalangan para ahlul ilm. Suatu penyakit yang begitu berbahaya apabila menimpa seorang talabul ilm atau seorang alim, atau bahkan selain mereka di kalangan manusia secara umum,